biasa dengan kerjaan, apapun yang akan terjadi kita udah siap karena kita di kantor di mana sudah pastilah pernah dimarahin, pernah dikritik. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Indonesian Abroad. Perkenalkan, nama saya Wiwik Astawa. Saya adalah host atau pemandu channel ini. Kali ini saya akan bersama dengan seorang tokoh atau narasumber yang sudah kami undang dalam acara bincang tokoh atau interview. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya. Kita memang ada misalnya uang bersama, itu kan harus izin sama dia. Uang ini kamu pakai apa aja, pastilah ada ya yang di online. Kalau memang pure hasil kita mau pakai apa, kita siapa, nggak perlu izin. Dan itu istilahnya yang buat aku senang karena aku kan nggak suka izin. Merdeka. Kita merdeka memang. Apa yang aku punya ya, misalnya aku kasih orang, aku mau spend ya terserah aku gitu loh. Kalau kita kan kamu nunggu, kamu minta, mungkin nunggu ada ininya apa, harus ada laporan. Walaupun suami istri biasanya kalau sama orang ini kan kita ada laporan juga walaupun dalam rumah tangga kan. Apa yang iniin kalau yang uang bersama, tapi uang sendiri kamu nggak perlu repot-repot ngelaporin apa yang. Dan aku memang orangnya senang kerja, senang istilahnya, aku senang biar kita itu, kalau otak kita kerja, otomatis body kita juga kerja, lebih sehat kamu. Mungkin ada ngerencanain apa yang bermanfaat ya, dan juga kalau di rumah, terus kita, karena aku ngerasain yang depresi juga 6 bulan nggak kerja yang di yang di lockdown itu. Benar-benar otakmu akan bisa gila kalau aku ya, tapi banyak orang pengen nggak kerja, sebenarnya banyak juga. Adalah momennya kita, makanya mungkin bagi orang yang kerja, kalau kita liburan, refreshing, itu benar-benar diperlukan karena ya dalam berapa bulan kamu kerja, waktunya kamu refreshing, liburan ya liburan, kamu spend money ya spend. Kamu layak untuk dapat itu. Itu sih yang aku ini. Jadi liburannya kita pun agak sedikit bermakna ya, istilahnya terasa benar-benar liburan karena tidak kerja, tidak harus buka komputer tiap hari, tidak perlu buat laporan misalnya gitu, tapi benar enjoy, menikmati pas masa liburan. Waktu kerja ya kita kerja, kadang dibilang orang-orang enggak ngerti kok senang sekali kerja dari pagi sampai malam, kan kerja minimal jam. Terus kapan waktunya liburan? Ya waktunya liburan ya memang ada planningnya, mungkin di akhir tahun kita liburan. Nah, jadi itu beda kita ya. Kalau orang Indonesia mungkin ya pengennya setiap hari Minggu libur, kemana jalan-jalan apa ya. Tapi kalau kita kan kadang hari Minggu ya cukup di rumah atau di sekitaran sini. Kalau memang liburan ya benar-benar total libur lah. Kalau yang orang kerja, kalau sekarang ini bisa dibilang kerjaan sibuk-sibuk, tapi kan tidak sesibuk sebelum COVID ya. Jadi bisa lah enjoynya itu masih ada lah dapat. Kalau kita tidak kerja, otak berhenti stuck di sana, otomatis badan kan juga kurang ada bergerak juga. Betul. Juga lebih dihargai, Pi ya. Maksudnya lebih dihargai sama lingkungan, lebih dihargai sama suami, kan lebih independen bahwa nggak menggantungkan hidup sama siapapun meskipun itu suami sendiri. Betul Wi. Itu pun penting karena kita kan nggak tahu namanya umur, namanya hidup.
seperti apa, seperti roda berputar Pak ya. Kalau sekarang ini kan banyak istilahnya, kalau mungkin suatu saat kita di atas, bisa jadi besok kita langsung di bawah. Dan hal-hal itu kita udah siap. Kalau kamu nggak pernah kerja, tiba-tiba harus kerja, sempat shock juga pastinya. Karena kan banyak tekanan di kerjaan itu kan banyak tekanan sebenarnya. Banyak istilahnya kritikan, banyak yang harus dikerjain. Kalau kita tidak pernah kerja dalam hidup, tiba-tiba kamu harus kerja, mungkin kamu akan lebih depresi. Kayaknya gitu. Ya, kalau kita udah terbiasa dengan kerjaan, apapun yang akan terjadi kita udah siap, karena kita di kantor di mana sudah pastilah pernah dimarahin, pernah dikritik, istilahnya mental kita udah terbentuk, udah siap. Dan hal yang terjelek pun terjadi dengan pasangan kita juga udah mandiri, kita udah punya pegangan untuk kedepannya. Itu sih yang aku yakinin kenapa aku harus kerja. Kita tidak tahu kapan, berbuatlah baik, tapi dengan menghasilkan. Betul itu Vi. Itu yang aku pribadi juga setuju, karena banyak banget perempuan-perempuan yang harus dikasih inspirasi bahwa kerja atau menghasilkan uang tuh bukan hanya untuk hidup. Kalau misalnya untuk hidup kan mungkin sudah dibiayai suami dan lain-lain, tapi at least ada mental atau ada tabungan pribadi lah yang harus disiapin kalau seandainya ada apa-apa gitu loh. Jadi kalau ada apa-apa kan nggak stres duluan, nggak depresi duluan, jadi udah siap mental lah kayak gitu. Iya benar, karena kita udah menyiapkan kita dengan hal-hal yang terburuk juga kan, Bi. Jadi apapun yang terjadi kita sudah siap di belakang itu. Memang sih kalau punya uang banyak untuk apa kerja, tapi banyak orang nggak berpikir sebenarnya yang bagus itu kan untuk otak kita, untuk istilah stimulasi. Betul. Iya, untuk kedepannya mungkin setelah kita 40 tahun ke depan, di umur mungkin 80 tahun, kalau kita ini kan cepat, takutnya ya namanya penyakit tua, kalau kita tidak dilatih dari sekarang otak kita bekerja kan otomatis dia akan malas nanti. Itu yang betul. Kenapa kalau di luar kayak mertuaku itu dia umur 92 tahun akhirnya meninggal. Tapi dia orang pekerja keras. Dan aku tidak mau mungkirin di umur 90, aku terakhir ketemu dia kan umur 92 juga, sebelum dia meninggal 6 bulan sebelumnya kan. Itu dia, otaknya dia, ingatannya dia, memorinya dia itu total sama kayak dulu. Wow. Jadi kalau di atas umur 80 biasanya orang kita itu kan sering lupa. Iya betul. Istilahnya agak pikun, udah mulai ulang-ulang atau apa. Kalau yang aku tahu di sekitaranku itu memorinya dia benar-benar masih kuat sekali, seperti dia tidak ada masalah. Gitu. Hebat ya. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada tokoh atau narasumber yang sudah bersedia hadir dan berbagi informasi dan pengalaman. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya.